Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Naulia Nabila dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Munawarman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang profil perusahaan dan analisis laporan keuangan dari PT Duta Intidaya Tbk. Baik, kita masuk ke profil perusahaan. Duta Inti Daya Tbk atau lebih sering kita kenal dengan Watsons Indonesia ini didirikan pada tanggal 16 Juni 2005 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 2006. Watsons bergerak dalam bidang usaha pengeceran dan perdagangan produk kesehatan dan kecantikan. Pada Desember 2020, perusahaan ini mengoperasikan dengan total 156 gerai di beberapa pulau, di mana mayoritas gerai ini terletak di pusat perbelanjaan dengan pemukiman yang padat ya. Kemudian perseroan ini juga memiliki gerai online yang dioperasikan melalui marketplace terkemuka di Indonesia. Baik, kita masuk ke analisis laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan atau bisa disebut dengan neraca. Apa sih tujuan neraca ini? Nah, neraca ini akan bisa menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan itu didanai, apakah dari modal atau dari utang. Nah, untuk neraca sendiri berisikan aset. Aset ini merupakan penjumlahan dari liabilitas atau utang ditambah dengan ekuitas atau modal. Pertama-tama kita bisa lihat di sini ada aset ya. Aset terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Di aset lancar ini ada kas dan setara kas. Dari kita bisa lihat nominalnya di sini ya teman-teman, dari 62 miliar menjadi 70 miliar. Nah, ini mengalami kenaikan sebesar 12%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kas yang diterima dari kegiatan operasi. Kemudian di sini juga piutang usaha mengalami kenaikan dari 37 miliar menjadi 41 miliar dan persediaan bersih juga tentunya mengalami kenaikan dari 208 miliar naik menjadi 239 miliar. Hal ini dikarenakan persiapan kebutuhan dan kenaikan penjualan dan pembukaan 10 gerai di tahun 2020. Sehingga kita bisa lihat di jumlah aset lancar ini dari 342 miliar naik 406 miliar. Kemudian untuk aset tidak lancarnya kita bisa langsung lihat di jumlahnya ya. Jumlah aset tidak lancar ini dari 346 miliar turun menjadi 281 miliar. Nah, hal ini berbanding terbalik ya berarti teman-teman. Di aset lancar tadi kita mengalami kenaikan, sedangkan aset tidak lancar mengalami penurunan. Sehingga untuk jumlah aset lancar dan tidak lancar dari 689 miliar turun nih menjadi 687 miliar atau mengalami penurunan sebesar 1,6 miliar. Kemudian kita masuk ke liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas ini perlu kita ingat lagi ya, liabilitas utang, sedangkan ekuitas itu modal. Liabilitas juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada liabilitas jangka panjang dan liabilitas jangka pendek. Di sini kita bisa lihat dulu di liabilitas bagian atasnya ya, jangka panjang, maksud saya jangka pendek nih. Di sini ada utang usaha ya. Utang usaha ini pada tahun 2021 sebesar 159 miliar, mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya, menjadi ini 196 miliar. Nah, mengalami kenaikan ya teman-teman. Hal ini dikarenakan meningkatnya pembelian persediaan untuk memenuhi ketersediaan di toko. Pada utang-utang di sini nih semuanya mengalami kenaikan ya. Namun hal sebaiknya terjadi pada akrual sampai ini liabilitas imbalan kerja jangka pendek semuanya mengalami penurunan. Sehingga jumlah dari liabilitas jangka pendek ini dari 510 miliar naik teman-teman sebesar 12% menjadi 574 miliar. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya, di sini ada liabilitas sewa jangka panjang. Ini mengalami penurunan sebesar 41% dari 81 miliar menjadi 48 miliar, hampir 10% ya teman-teman. Hal ini dikarenakan sudah masuk jatuh tempo. Sehingga dari hasil dari total dari liabilitas jangka panjang ini dari 106 miliar menjadi 78 miliar, turun sebesar 26%. Sehingga untuk jumlah liabilitas antara jumlah liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya yaitu sebesar 617 miliar, naik 5% menjadi 653 miliar. Karena di sini tadi naik ya, jangka pendeknya naik, jangka panjangnya turun. Nah, berarti dia di sini naik karena kenaikan di sini lebih besar daripada penurunan di liabilitas jangka panjang. Kemudian kita masuk ke ekuitas atau modal. Nah, kita langsung lihat di jumlah ekuitasnya ya. Jumlah ekuitas ini di sini 71 miliar pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 sebesar 34 miliar aja.
Nah, turun ini teman-teman sebesar 50%. Nah, setengahnya ini turunnya, turun yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan mengalami kerugian komprehensif sebesar 37 miliar, sehingga total dari liabilitas dan ekuitas yaitu 689 miliar turun menjadi 687 miliar. Oke, kita masuk ke analisis laporan laba rugi. Nah, kalau laba rugi ini apa nih tujuannya? Nah, laba rugi ini menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan di suatu periode. Nah, bisa kita lihat di sini pendapatan bersih ya, teman-teman. Dari 971 miliar menjadi 1 triliun. Nah, mengalami kenaikan yang sangat signifikan nih, sebesar 19%. Kemudian untuk beban pokok pendapatan ya, naik juga sebesar 21%. Laba brutonya juga tentu naik sebesar 17%. Kemudian untuk beban usaha di sini mengalami kenaikan juga sebesar 16%. Kemudian untuk kerugian selisih kurs atau bersih itu mengalami penurunan, teman-teman. Nah, mengalami penurunan ya. Kemudian untuk biaya keuangan juga dari 27 miliar menjadi 21 miliar, mengalami penurunan sebesar 19%. Kemudian untuk ini penghasilan keuangan juga mengalami penurunan sebesar 21%. Kemudian beban lain-lain juga mengalami penurunan nih sebesar 92%. Wow, ini sangat amat signifikan ya teman-teman. Dari 5 miliar menjadi ini 399 juta. Kemudian untuk rugi sebelum pajak penghasilan juga mengalami penurunan sebesar 17%, beban pajak penghasilan penurunan sebesar 74%, rugi bersih tahun berjalan penurunan juga 22%, kemudian untuk penghasilan konferensi lain tahun berjalan juga penurunan 39%, untuk jumlah rugi komprehensif tahun berjalan juga tentunya mengalami penurunan sebesar 21%, dan terakhir untuk rugi bersih per sahamnya mengalami penurunan juga sebesar 22%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya, Niana Nabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.